Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya ya kan kawan tetap semangat kurangi sambat ya. Doa terbaik buat kalian. Semoga kita semua diberi umur panjang, rezeki yang melimpah dan apa yang kita harapkan semoga teman-teman di tahun ini bisa jadi kenyataan. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tidak luput ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency. Yang dimana kalau kita lihat untuk market cap atau kapitalisasi pasar globalnya di area 1,18 triliun. Dan di sini kalau kita pantau dari Fear and Greed-nya teman-teman ya, indeksnya ini berada di area 56 atau dalam kondisi netral ya. Padahal kemarin sempat bagus tuh di area 63-an kalau nggak salah ya, beberapa hari yang lalu, dan saat ini cenderung turun dan semoga saja nggak turun di bawah level 50 ya. Seperti itu, dan perlu kita ingat masuki hari weekend biasanya keadaan market kalian tahu sendirilah ya. Nah, jadi untuk Bitcoin sendiri teman-teman 24 jam terakhir ini dalam kondisi ada sedikit recover ya. Ethereum juga teman-teman meskipun price harganya turun. Nah, jadi di kesempatan siang kali ini teman-teman ada sedikit informasi di mana ini yang menjadi penghalang ya, penghalang daripada kenaikan Shiba Inu ya. Bisa jadi seperti itu. Dan kalau kita lihat Shiba sudah mending ya, berada di 73 karena kemarin Shiba itu berada di area 72 ya, 71 bahkan itu untuk harga terendahnya kemarin itu ya. Saat ini sudah berada di area 73. Nah, mengalami kenaikan 1,20% per video ini dibuat. Dan untuk market cap udah ada sedikit kenaikan ya, 1,20%-an. Untuk volume di sini malah cenderung turun teman-teman. Jadi kalau volume turun ya cenderung orang-orang ini nggak melakukan transaksi gitu ya. Volume transaksi kalau turun ya berarti orang jenuh untuk melakukan transaksi. Oke, jadi di sini ada sedikit informasi nih yang harus bisa dijebol oleh Shiba teman-teman. Kalau nggak mampu ngejebol ya harganya bisa turun lagi gitu. Langsung kita bahas. Nah, jadi di sini teman-teman ya, Shiba Inu, tembok Shiba 286 triliun mungkin jadi batu sandungan lonjakan harga. Oke. Jadi ada suatu benteng Takashi ya teman-teman, di mana di benteng tersebut ada nilai Shiba sebesar 286 triliun token Shiba Inu ya, yang dimana itu bisa menghambat laju kenaikan daripada Shiba. Lah kok bisa jadi penghambat Bang ya? Jadi gini teman-teman ya, 286 triliun ini dibeli di kisaran harga kepala 8 kemungkinan di situ ya. Nah, jadi yang dimaksud ini bisa menjadi sandungan ketika price harga ini bisa kembali lagi ke kepala 8 dan orang-orang ini cenderung menjual teman-teman, ya otomatis harga tersebut akan turun lagi ke bawah gitu ya. Mungkin mereka wah modal saya udah balik nih, saya keluar dulu, siapa tahu Shiba ini bisa turun lagi gitu ya. Maka dari itu harga bisa cenderung turun. Makanya 286 triliun ini harus mampu dijebol teman-teman ya. Nah, kenaikan harga Shiba Inu menemukan kendala terbesar dalam penghalang 286 miliar ya. Ini triliun, ini miliar, yang benar mana ya. Nah, jadi Shiba Inu telah mempertahankan ya kisaran di level 72 dan 78 mengikuti kenaikan harga mingguan lalu. Nah, namun agar Shiba Inu naik, pertama-tama harus menembus penghalang pasokan di dekat angka kepala 8. Yes ya, seperti yang saya bilang, target Shiba harus di kepala 8, lalu kepala 9, dan price harga di kepala 11. 9 sampai 10 ya. Nah, di mana ada sekitar 91.460 wallet atau alamat ya yang membeli Shiba Inu sebanyak 31,99 triliun Shiba. Dan Shiba turun 5,24% dalam 24 jam terakhir menjadi di area 72 pada saat penulisan. Oke, kemarin memang ya kita bahas itu berada di area 72. Saat Shiba Inu berjuang untuk merebutkan kembali support di dekat level kepala 8, bulls dan bear ya terus berjuang untuk menghalangi harga yang penting. Nah, dengan dinding pasokan besar yang terbentuk tepat di atas level harga ya, in out the money global in the block, yang menunjukkan menghalang ya, penghalang pasokan besar-besaran di depan tingkat harga kepala 8. Nah, hal ini merupakan kendala besar bagi kenaikan harga Shiba saat ini karena wilayah minat utama ini mungkin menolak aksi harga ke atas karena investor
bawah air mencoba untuk mencapai titik impas pada sebagian dari kepemilikan mereka. Ingat ya, yang seperti saya bilang di atas ya. Ini dikatakan bahwasanya mungkin ya mencoba untuk mencapai titik impas. Berarti kalau nyampe price harga kepala 8 itu kan impas ya. Mereka nggak rugi nggak untung ya, seperti itu. Dan ketika mereka berpikir, wah ini modal saya udah balik nih ya, saya nggak rugi nggak untung, lebih baik saya jual dulu. Siapa tahu price harga daripada Shiba bisa turun. Nah itu yang bahaya ya. Kenapa? Karena kalau dijual otomatis harga akan cenderung turun teman-teman ya. Dan ada lagi mungkin orang yang beli di level kepala 56 ya. Karena harga Shiba sempat nyentuh di area kepala 56 atau kepala 6 ya, antara itu teman-teman. Itu sebenarnya hari ini masih untung mereka, masih untung. Tapi ketika nyentuh di level kepala 8 dan tiba-tiba mereka ini udah untung nih, kita jual dulu separuh gitu ya. Otomatis harga akan cenderung turun juga. Apalagi kalau jual separuh dalam jumlah besar gitu ya. Paus-paus yang mungkin beli di kepala tersebut, triliunan token Shiba yang dibeli di kepala 56 atau kepala 6 berapa ya. Intinya itu waktu harga terendah ya, kalau mereka ngejual separuh otomatis harga akan turun. Nah sebenarnya kalau kita berbicara progres ya, terus berbicara fungsi, terus kita berbicara fundamental ya kan, sebenarnya Shiba ini nggak ada kurang-kurangnya teman-teman ya. Dia udah bisa nih ya digunakan di payment, pembayaran di mana-mana gitu ya. Itu sudah menjadi nilai plus sebenarnya ya untuk suatu token meme. Yang kedua, proyek sebenarnya jalan ya, proyeknya jalan. Yang ketiga, dia nawarin teknologi nih yang bentar lagi akan di launching. Sebenarnya bagus ya, sebenarnya bagus. Cuman kita bicara minusnya juga ya. Minusnya kenapa harga Shiba cenderung seperti ini? Sebenarnya minusnya cuma satu teman-teman, yaitu permasalahan di supply. Oke, di sini supply and demand bermain juga dong, ya kan? Supply daripada Shiba Inu masih sangat-sangat tinggi. Itulah yang menjadi tembok penghalang utama untuk price kenaikan daripada Shiba Inu sebenarnya ya. Supply-nya masih banyak teman-teman ya. Nah, maka dari itu ketika supply daripada Shiba ini sudah mulai menurun teman-teman ya, ya tidak menutup kemungkinan harga daripada Shiba bisa lebih tinggi lagi gitu ya. Karena permasalahan Shiba sebenarnya bukan di utilitas, bukan di use case, bukan di mana-mana gitu ya, cuman di supply aja. Maka dari itu teknologi yang ditawarkan ini bertujuan untuk ngurangin supply, dan semua proyek sebenarnya ya kayak metaverse-nya ya, itu juga sama tujuannya untuk mengurangi supply ya, seperti itu teman-teman ya. Nah bisa kalian lihat dari grafik gambarnya, dinding pasokan paling signifikan di depan Shiba Inu berada di kisaran kepala 8 hingga 14. Nah dengan sebagian besar investor membeli dengan harga rata-rata di kepala 10 senilai 430.380 alamat membeli di area 286,42 triliun Shiba. Jika Shiba Inu dapat mengatasi penghalang utama ini, Shiba mungkin dapat naik kisaran kepala 14 hingga 19. Sementara itu, Indoblock menemukan bahwa alamat dengan lebih dari 10 juta Shiba Inu telah meningkat kepemilikannya. Nah, jadi pemain retail ini meningkat ya. Positifnya di sini banyak pemain retail yang memiliki kisaran 10 juta Shiba Inu meningkat. Lebih baik seperti ini kalau saya pribadi loh ya. Nggak usah banyak-banyak, 10 juta, 5 juta Shiba gitu udah cukup kalau saya loh ya. Apalagi kalau kita berpikir untuk jangka panjang, untuk long term ya, nggak perlu banyak-banyak kalau untuk long term teman-teman ya. Seperti itu. Dulu di Doge ya, kita berbicara Doge. Dulu di Doge teman-teman waktu harganya masih hitungan rupiah ya, dan kalian masuk beli gitu ya kan, nah mungkin punya 100 Doge ya, atau punya 100.000 Doge ya, dan kalian jual di harga 8.000, itu udah cukup luar biasa. Begitulah ya, jadi kita nggak usah banyak-banyak, sedikit aja udah cukup. Yang penting kita tenang untuk nge-hold. Intinya gitu, daripada kita punya banyak tapi kita nggak tenang gitu ya, bentar-bentar cek, itu malah mental kita yang akan kena. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang Shiba, semoga membantu. Salam cuan.